penyembahan. Naikkan penyembahan untuk Tuhan kita. Untuk kando madro the hill, that flow the sun the hill, that kenal madro. Yang sudah berbahasa roh, menyembah dalam roh dan kebenaran. Naikkan penyembahan, haleluya. Dalam mazmur, haleluya. Dalam nyanyian, haleluya. Yes, ya naikkan. Tuhan rindu penyembah ini naik ke hadiratnya, haleluya. Haleluya. Ini pesta Pantekosta. Bebas, haleluya. Bebaskan roh Tuhan atas dirimu, haleluya. Dia terjadi ke dalam sandoli layu, atau dikenali tahu dalam satu beri, haleluya. Haleluya. Lord kami doi latata serikor layu. Kuasamu Tuhan yang membangkitkan terjadi, haleluya. Nukinai rawat kami ke dalam hidup, haleluya. Gereja akan menjadi hidup oleh karena kuasa rohmu. Dan urapanmu yang kami butuhkan Bapa. Karena Engkau menjanjikan itu. Pekerjaanmu Roh Kudus yang dimulai dari air, anggur, dan minyak urapan. Klimaks ini kami mau terima Tuhan. Sebab ada sesuatu hal yang luar biasa yang akan dialami oleh seluruh gereja Tuhan, bahkan seluruh dunia, jika kami tidak meresponi dengan positif akan apa yang Engkau pesankan, akan apa yang Kau rencanakan. Tuhan, kami bisa ketinggalan, tetapi dengan kuasa Roh Kudus yang ada pada kami, dalam urapan-Mu yang kuat atas setiap pribadi kami, maka Tuhan, kami melihat ada rancangan yang indah yang Kau berikan pada kami. Orang-orang yang mendapat kesempatan untuk mengalami hidup di ujung akhir dari seluruh zaman di bumi ini Tuhan. Terima kasih, itu sebabnya kebenaran firman-Mu yang akan dinyatakan adalah pribadi-Mu sendiri Tuhan. Bukan sekedar perkataan seorang hamba Tuhan, tapi kami percaya adalah pribadi-Mu sendiri. Itu sebabnya kami mau terima dengan hati yang terbuka untuk Yesus Kristus sebagai pribadi firman Tuhan. Sehingga firman yang kami terima itu menjadi rema dalam hidup kami. Kami menerima kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan hari-hari kami. Karena urapan roh-Mu menyertai dan berdampak sampai hari-hari kami Tuhan. Setiap hari, baik kami berhadapan dengan masalah, problem hidup, dan kemenangan itu bukan sekedar janji, bukan sekedar slogan dari janji, tapi kami mendapatkannya nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus kami terima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Yang siap menerima kebenaran firman Tuhan katakan amin. Shalom. Puji Tuhan saudara, kesempatan dari Tuhan di mana kita merayakan satu pesta. Jadi pujian tadi, pimpinan pujian mengajak kita berpesta. Ya ini berpesta saudara. Karena hari raya Pentakosta itu hari raya pesta. Panen besar dan memberikan hulu hasil buah sulung kepada Tuhan. Itu satu pesta yang luar biasa. Pesta itu hatinya penuh sukacita. Saudara ya, dengan keadaan sukacita ini, sebab kekuatan orang untuk berhadapan dengan masalah, dia harus sukacita. Jiwanya semangat sehingga dia memandang masalah dengan baik, dengan bisa dia memandang masalah dengan positif dan merendahkan masalah, kan ada sukacita. Tetapi kalau semangat kita, kalau kita tidak semangat memandang masalah, rasanya aduh rasa besar sekali masalahnya ya. Saya nggak kuat memikulnya. Nah, itu kalau orang nggak sukacita. Makanya hari-hari kita harus penuh dengan sukacita. Amin saudara. Puji Tuhan. Saudara kita lihat hari Pantekosta itu tak kala murid-murid sudah berkumpul pagi tadi ya. Lalu kemudian mereka merasakan pengalaman pertama dengan Roh Kudus. Tapi pada saat
semua orang yang berkumpul. Jadi di situ ada orang Yahudi, karena itu hari Pantekosta, hari raya besar, mereka kembali dari daerah-daerah di mana mereka bekerja. Mereka kembali, tetapi pada saat mereka melihat, awalnya mereka mendengar, ada rame apa-apa ya, ada rame apa ya di loteng Yerusalem dekat murid-murid pada saat berkumpul. Jadi mereka rame-rame ke situ. Waktu mereka mendengar, loh, ini kan orang-orang Galilea. Katakanlah, ini kan orang Jombang. Kok bisa bahasa Sunda ya? Nah, kira-kira begitu ya. Yang lain bilang, kok bisa bahasa Batak ya? Ini orang-orang Jombang yang harusnya cuma bahasa Jawa. Ini kan orang-orang Jombang. Kok bisa bahasa Manado ya? Kok bisa bahasa Irian ya? Kok bisa bahasa Inggris ya? Kok bisa bahasa Cina ya? Ini orang-orang Jombang ini. Nah itu kagum, mereka bingung, saudara. Tetapi dalam kebingungan dan tercengang-cengang mereka, tetap ada dua kelompok. Yang satu ingin mengerti apa artinya ini. Tapi yang lain menyindir. Nah, berhadapan dengan kelompok yang menyindir, Petrus yang tadinya adalah orang yang takut. Karena setelah Yesus bangkit, dia menampakkan diri 40 hari lamanya, saudara. Tetap murid-murid dalam hari-hari pertama itu ketakutan. Mereka pintunya ditutup waktu mereka berkumpul karena takut sama orang Romawi dan orang Yahudi. Sebab banyak diserang, mau dibunuh dan lain sebagainya. Yesus hadir, ini dalam suasana kebangkitan, saudara ya. Sampai peristiwa terjadi waktu Yesus bangkit pun dalam 3 kali penampakan Yesus setelah kebangkitannya, murid-murid mundur. Karena diajak sama Petrus, yuk kita nangkap ikan lah. Tetapi pada saat itu, setelah Petrus dijamah dan diurapi Roh Kudus, maka 3 pekerjaan roh terjadi pada Petrus. Pertama, dia berbahasa roh. Kedua, jiwanya yang takut hilang. Dia berani berhadapan dengan ribuan orang. Dan dia mempertanggungjawabkan apa yang terjadi. Lalu hikmat Tuhan menyertainya. Dan dia mengungkapkan ini. Kita baca Kisah Para Rasul pasal 2. Nah ini adalah urapan yang terjadi atas Petrus yang mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Dan yang dialami oleh Petrus dinubuatkan oleh kitab Yoel, saudara. Ratusan sebelum hadirnya Yesus. Bahkan sebelum saat Petrus dia ngomong, itu sudah dinubuatkan. Nah kita akan melihat sifat nubuatan seperti apa. Karena ini akan memuncak nubuatan ini, saudara ya. Mari kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ya, ayat 17. Perhatikan baik-baik Kisah Para Rasul pasal 2 atau dimulai dari ayat 14 supaya kita memahami. Saya baca ayat 14, dari ayat 15 dan seterusnya sampai ayat 21 saja. Ya, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini, saudara. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Terus. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan. Hari yang besar dan mulia itu. Ya, Petrus yang tadinya takut. Nah, Roh Kudus bekerja sebagai anggur sehingga takut itu bicara mengenai jiwa. Saudara. Takut itu di perasaan itu kena kepada jiwa. Jadi Petrus kena kekuatan anggur ini sehingga dia tidak takut lagi. Lalu dia diurapi oleh Tuhan. Memang pekerjaan Roh Kudus itu
Kalau saya ini udah berbahasa roh, mungkin setahun lagi saya meningkat akan mendapatkan anggur, pekerjaan Roh Kudus sebagai anggur. Enggak gitu sebenarnya. Dalam waktu yang bersamaan kalau kita meloskan saja. Yang Tuhan minta buka hatimu. Karena Roh Kudus akan bekerja dan meningkat pekerjaannya. Dari mulai berbahasa roh. Ini pertama kali berbahasa roh, Roh Kudus bekerja sebagai air. Meningkat menjadi anggur. Dia akan memulihkan seluruh jiwa kita dari trauma dan lain sebagainya. Lalu meningkat sampai menjadi urapan. Sehingga kita dipakai oleh Tuhan. Amin, saudara. Nah, pada saat Yoel mengungkapkan nubuatannya, pada hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas seluruh manusia. Ingat ya, bahwa roh Tuhan itu dicurahkannya bukan ke atas, bukan sekedar hanya kepada umat Tuhan. Ayat tidak berkata begitu, seluruh manusia. Jadi sebenarnya setiap manusia, siapapun dia, bahkan nih agamanya apapun, bisa menerima Roh Kudus asal percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena agama tidak menyelamatkan sebenarnya. Nggak perlu kita berbangga dengan agama kita, saudara. Makanya jangan ke ibadah ini agamawi. Tapi ibadah adalah pribadi kita dengan Tuhan. Amin. Jangan sekedar sudah kemari karena agamawi. Agamawi itu menimbulkan rutinitas. Nggak enak kita ke gereja hari Minggu. Nih kalau sore saya sudah biasa jemaat sore gitu. Tapi nggak ada rasa cinta. Keselamatan itu terjadi karena hubungan antara Allah dengan kita. Nanti kita lihat ya. Jadi perhatikan baik-baik saudara, asal percaya kepada Yesus. Lalu Yoel ini berkata, hari terakhir akan terjadi Tuhan mencurahkan roh atas seluruh manusia. Dan semua lapisan mendapatkan pemakaian dari Tuhan. Anak-anak bernubuat. Teruna mendapat penglihatan. Orang tua bermimpi. Lalu hamba, nah itu tadi status anak, orang tua, dan teruna. Lalu hamba ini statusnya lebih rendah. Dapat nubuatan. Jadi dalam konteks semua lapisan. Dari golongan manapun, dari status ekonomi apapun. Kadang-kadang kita merasa, aduh saya ini orang bodoh. Oh Roh Kudus enggak pilih-pilih. Oh ini orang kaya saja nih penuh Roh Kudus. Orang miskin enggak. Tidak. Roh Kudus itu semua sama. Pemandangan Tuhan di dalam hadirat Tuhan, kita semua sama. Saudara mau yang punya uang sedemikian banyak, ada yang nggak punya uang miskin dengan makan cuman tahu tempe, dengan makan orang yang waduh di restoran segala macam, nggak peduli sama Tuhan. Semua kita sama. Camkan tuh baik-baik. Jadi Roh Kudus ini dicurahkan kepada seluruh orang dan semua lapisan. Nggak beda-bedakan, saudara. Nggak beda-bedakan. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Ungkapan Yoel adalah sebuah pemakaian, urapan. Karena pada saat itu teruna-teruna mendapat penglihatan ini diurapi, saudara. Ini namanya pengurapan, dipakai oleh Tuhan. Itu tingkat pekerjaan Roh Kudus yang diinginkan oleh Tuhan. Cuman saya bilang startnya nggak dulu di situ. Startnya mulai air dulu, menyegarkan kita, roh kita disegarkan. Lalu naik ke anggur, jiwa kita yang takut, khawatir, cemas, itu dipulihkan oleh Tuhan. Lalu naik, diurapi oleh Tuhan. Sehingga Roh Kudus itu dalam pengurapan kena kepada tubuh, itu berdampak kepada jasmani. Jadi kita dipakai plus dengan yang namanya orang dipakai. Maka pasti akan naik derajatnya. Di mata Tuhan itu kalau naik derajatnya termasuk di jasmaninya, saudara. Sebab Tuhan yang punya langit dan bumi, Tuhan punya sorga dan bumi. Sebenarnya yang punya itu ya adalah Tuhan, sorga dan bumi. Pekerjaanmu Tuhan punya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan jasmani itu Tuhan punya, mutlak Tuhan punya. Karena Tuhan yang punya, lalu ada orang yang diurapi. Karena diurapi dia juga naik. Dari mulai gaji yang sedemikian nanti naik derajatnya. Naik derajatnya. Makanya tangan Tuhan itu suka sekali mengangkat kita untuk menjadi anak sulung. Orang nomor 1. Kami di jemaat, saudara, ada jemaat. Orang ini adalah tokoh kelontongan. Tapi nomor 1 di Pegaden. Karena wah rame, saudara, laris. Nah gitu ya. Lalu ada jemaat lagi nomor 1 di bidangnya. Ya nanti bidang kalau dia kelontongan mungkin yang situ bidangnya apa?
toko elektronik, nomor 1. Nah, itu namanya diangkat oleh Tuhan. Naik derajatnya, levelnya dinaikkan. Itu kalau kena minyak urapan. Dan rencana Tuhan adalah nggak cuma sekedar air, nggak cuma sekedar anggur, tapi minyak. Makanya dalam kitab Yoel, arahnya itu teruna akan mendapat penglihatan, anak-anak bernubuat, orang tua mendapat mimpi. Ini pemakaian, ini adalah minyak, minyak urapan dipakai oleh Tuhan. Mau dipakai oleh Tuhan? Mau diurapi oleh Tuhan? Angkat tangan yang ini mau diurapi oleh Tuhan. Berulang kali tadi nyanyian, padahal saya nggak konfirmasi sama yang pimpin pujian. Karena penekanan hari ini adalah pengurapan. Saudara dengar baik, ada pemakaian dari Tuhan, diurapi oleh Tuhan. Tetapi dengar baik saudara ya, kitab Yoel itu nubuatan, pertama digenapkan di dalam Kisah Rasul pasal 2, 2000 tahun yang lalu. Tetapi kehadiran, kedatangan, karena ini berkaitan dengan kedatangan Tuhan. Hari besar, ya perhatikan saudara, ini berkaitan dengan hari besar, tidak sembarang. Ini sesuatu hal yang menunjuk kepada kedatangan Tuhan, saudara. Saya ulang kembali, saudara ya. Saya ulang kembali, perhatikan. Ayat 20, matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan. Hari yang besar dan mulia itu. Dalam ayat sebelumnya saja, ayat 17, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Nah, tapi hari di zaman Kisah Rasul pasal 2 belum berakhir. Yang mau berakhir itu justru di zaman kita. Makanya di sana namanya hujan awal, di kita hujan akhir. Nah, kita harus memahami hal ini, saudara. Jadi di sana itu baru merupakan baru diawali. Dan ini akan diakhiri. Hujan akhir. Saudara, sedikit saya beri informasi, saudara ya. Israel 14 Mei yang lalu itu merdeka 70 tahun telah merdeka. Sejak 1948 ke 2018. Saudara boleh hitung 70 tahun. Dan angka 70 tahun bagi Israel itu angka keramat. Dalam kitab Daniel menyebutkan, aku akan menetapkan bangsamu 70 kali 7. Ada 70. Lalu pada saat Israel, bait suci pertama yang dibangun oleh Salomo dihancurkan oleh Babel, Tuhan janjikan 70 tahun lagi aku akan bangun. Jadi angka 70 itu angka keramat buat Israel. Dan tahun ini, sejak tahun ini, Israel ngotot istilahnya untuk membangun bait suci ketiga. Yang luar biasanya di 2017, Presiden Donald Trump menyebutkan begini, nanti kedubes Amerika yang ada di Tel Aviv, karena Tel Aviv ini adalah ibu kota Israel, akan pindah ke Yerusalem. Tanggal 15 Mei, saya dapat WhatsApp, mereka secara resmi membuka kedubesnya di Yerusalem. Dan menyebut, jadi kedubesnya dibuka di Yerusalem dan dia kalau nggak salah istri Trump ya, dia berkata begini, Yerusalem is the capital of Israel. Jadi disebut, diakui Yerusalem, ibu kota Israel. 70. Ini angka keramat. Dan ini mendekat kedatangan Tuhan. Jadi artinya begini, saudara. Kitalah yang mengalami, kitalah yang merasakan. Bayangkan kalau kita merasakan tapi kita nggak ngerti. Repot sekali, saudara. Jadi pahami baik-baik ini. Sebab kehadiran Roh Kudus dalam nubuatan Yoel yang diungkapkan sama Yoel pada hari-hari terakhir, ada pekerjaan Roh Kudus, baik dari mulai air, anggur dan minyak, ada pengurapan. Tetapi ada peristiwa lain. Kita baca ulang ya. Perhatikan baik-baik. Akan terjadi ayat 17, pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ini adalah dampak yang positif. Peristiwa pertama adalah akan dilipat gandakan, justru di hujan akhir Roh Kudusnya bekerja pelipat gandaan, saudara. Karena mau ditutup. Jadi kalau ada toko nih, mau ditutup nih ya, biasanya cuci gudang gitu ya. Mau beralih ke yang lain kah atau bagaimana pendeknya nih, karena mau ditutup, seluruh barang-barangnya diobral, cuci gudang namanya. Nah sama juga dengan Tuhan.
Sebelum ditutup dia mengobral, istilahnya ya, dicurahkan berlipat kali ganda. Nah ini hari-hari kita. Jangan sampai kita nggak ngerti, nanti kita nggak dapet. Gigit jari. Mending kalau gigit jari, kalau gigit sekedar gigit jari. Ada bahaya saudara, perhatikan baik-baik. Lalu itu tadi dimulai ayat 17-18 juga atas hamba-hambaku. Jadi Roh Kudus bekerja sampai tingkat pengurapan. Dan kalau kita tidak mengalami pengurapan dalam pekerjaan tingginya Roh Kudus, maka ada peristiwa yang kedua. Ayat 19, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas. Wow. Nanti kita lihat mujizat. Jangan kemudian mensalah tafsirkan apa sih yang dimaksud. Di langit dan tanda-tanda di bawah di bumi. Ada dua tanda di langit dan di bumi. Apa itu? Perhatikan. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Itu di bumi. Sekarang di langit. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita. Dan bulan menjadi darah. Sebelum datangnya hari Tuhan. Hari yang besar dan mulia itu. Dengar baik. Kalau kita nggak diurapi oleh Roh Kudus. Kalau kita nggak mencapai klimaks pekerjaan Roh Kudus dalam pengurapan. Maka peristiwa kedua kita akan alami. Sekarang saya mau tanya mas saudara. Kalau ada darah, gumpalan asap. Itu kira-kira peristiwa apa ya? Perang. Karena yang akan terjadi pada hari terakhir akan ada peperangan besar. Ada yang tahu perang apa? Harmagedon. Itu yang pertama. Jadi di bumi ada peperangan. Itu peristiwanya ada peperangan saudara ya. Ini perhatikan ya. Nanti kita lihat kronologis urutan dari peristiwa-peristiwa. Peperangan. Yang kedua, matahari, bulan menjadi sesuatu ada. Sebutannya mujizat itu bukan yang positif kalau yang hal ini. Ada sesuatu tanda-tanda yang menggemparkan sebenarnya. Matahari menjadi hitam, bulan bagaikan menjadi merah bagaikan darah. Ini nubuatan ke kitab Wahyu. Jadi semua klimaksnya di kitab Wahyu. Nah makanya saya bilang, itu kitab Yoel itu yang diungkapkan sama Petrus 2000 tahun yang lalu. Nah sifat nubuatan itu saudara, hari ini terjadi. Tapi kalau ini belum maksimal, dia akan mencapai ke maksimal. Sekarang kita akan melihat. Saya mendengar bahwa untuk tahun 2018 bulan merah itu akan beberapa kali terjadi. Waktu kapan ya kita tuh ngelihat bulan merah ya? Saya lihat persis tuh karena kelihatan kebetulan ini fenomenal banget gitu loh. Bulannya menjadi merah gitu ya. Kita bisa lihat saudara. Waktu itu pas terang lagi ya. Itu kapan ya? Saya lupa 2017 atau 2018? 17 kalau nggak salah ya. 17 ya, September ya. Nah terus di TV, wah heboh banget deh gitu. Mari kita baca kitab Wahyu. Ini gak main-main, gak main-main. Nah jadi ada peristiwa. Kalau peristiwa tentang, jadi makanya kita perhatikan ada dua peristiwa besar. Wahyu 6 ayat 12 dan, Wahyu 6 ayat 12 dan 16. Ya perhatikan Wahyu 6 ayat 12 dan 16. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai terakhir, meterai ke-6. Sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut. Sama kan seperti yang diungkapkannya sama Yoel kan? Betul ya? Sama kan? Pada hari terakhir kalau yang pertama peristiwa pengurapan atas anak-anak Tuhan. Kedua peristiwa gumpalan asap itu perang dunia itu. Dan ketiga, ini sama peristiwa yang sama. Peristiwa yang menggemparkan, matahari akan menjadi hitam, kemudian bulan menjadi darah. Kita lanjutkan itu karena belum selesai di situ ya. Matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Terjadi gempa bumi yang dahsyat. Ayat 16. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta. Perhatikan, dan terhadap murka anak domba itu. Jadi ada dua peristiwa. Kalau kita tidak merespon peristiwa pertama, yaitu Roh Kudus bekerja atas kita sampai ada pengurapan, maka ada peristiwa yang kita harus hadapi. Peristiwa yang terjadi ini di masa antikris.
Meterai ke-6 itu terjadi satu penghakiman, penghukuman. Makanya orang-orang jadi takut. Sebelum mati mereka, karena saking takutnya mereka bilang gini, runtuhlah batu kepada kami. Kami takut berhadapan dengan murka anak domba Allah. Kami takut berhadapan dengan penghukuman dari Tuhan. Jadi mereka minta mati duluan. Satu ketakutan yang besar terhadap dunia, saudara. Tapi saya ulangi lagi, sebelum peristiwa yang kedua, ada peristiwa yang pertama. Peristiwa yang pertama ini untuk membawa kita diangkat. Supaya tidak mengalami peristiwa yang kedua. Jadi kalau peristiwa Roh Kudus dalam pengurapannya tidak bekerja pada kita, kita masuk ke peristiwa itu. Dan dengar, hari-harinya justru kita lewati. Jadi Kristen sebenarnya ada visi banyak ya, banyak visi mulai dari Kristen di zaman tahun-tahun 1980 mungkin ya visinya ada yang kegerakan mujizat besar, ada yang kegerakan mempelai, ada yang kegerakan apa saja begitu. Tetapi perubahan terjadi sebenarnya saudara. Ada hamba Tuhan dengan jemaat begitu besar, tiap-tiap tahun dia menyampaikan visi. GSPD belum ada saudara soal visi gini. Tiap-tiap tahun. Nanti disebut ayin apa gitu. Lalu disebut sekarang ini mujizat yang tidak lazim kali. Saya nggak ngerti lah. Memang mujizat tidak lazim. Kalau mujizat lazim ya bukan mujizat. Enggak ya udah. Yang penting ya saya dengar-dengar saja gitu ya. Nggak masalah saudara. Nggak masalah. Tetapi dengar baik. Kalau pengen tahu saudara. Visi kita harus berubah semua. Mengapa? Visi kita adalah rapture. Diangkat, disingkirkan. Sebab kalau saudara tidak disingkirkan, biarpun engkau dimuliakan sama Tuhan dalam jasmani. Jangan punya visi gini, next level. Naik lagi, naik lagi. Tapi gak di-rapture. Percuma gak? Saudara rindu rencana saudara punya rumah baru, gak salah. Rumah bagus gak salah. Dapat rumah bagus tapi gak di-rapture. Percuma gak? Aduh saya perlu disembuhkan. Disembuhkan tapi gak di-rapture. Percuma gak? Cuma. Tapi saya beritahu sama saudara. Saudara, visinya adalah di-rapture. Tapi orang yang di-rapture, makanya orang yang akan dipelihara oleh Tuhan. Di-rapture itu namanya dipelihara sebenarnya. Supaya jangan kena penghukuman. Kenapa kita diangkat? Kenapa kita disingkirkan? Supaya dipelihara. Tidak dihukum. Lah klimaksnya saja Tuhan memelihara, apalagi sekarang ini. Untuk mereka tetap terpelihara, maka Tuhan melindungi kita. Yang sakit mengalami kesembuhan. Karena pemulihan itu adalah hak kita. Saudara. Makanya terima pekerjaan Roh Kudus. Jangan cuma sekedar berbahasa roh, belum selesai di situ. Masih ada klimaksnya. Klimaksnya diurapi oleh Roh Kudus. Amin saudara. Siapa yang mau diurapi? Perhatikan kedatangan Tuhan. Atau konteksnya kedatangan Tuhan. Dia datang dan seperti pencuri. Itu mengangkat orang-orang. Jadi makanya di dunia ini ada yang kelihatan hilang gitu. Ting hilang. Yang hilang sebab dunia menganggap dicuri. Jadi rapture itu adalah kedatangan Tuhan yang gambarannya seperti pencuri. Mencuri makanya ada orang-orang yang hilang di bumi ini saudara. Siapa itu? Kita. Siapa itu? Saya. Siapa itu? Siapa itu yang diangkat? Saya, masa gak percaya? Apa gak mau di-rapture? Siapa yang gak mau di-rapture angkat tangan? Siapa yang diangkat? Lebih keras, lebih keras. Siapa yang diangkat? Yakinkan dirimu. Sebab kekristenan akan menjadi rugi sekali. Kalau tadi saya bilang, wah punya rumah bagus, dipulihkan, tapi gak di-rapture. Semua percuma. Nah Kristen hari akhir, ini karena kita berada di hari akhir. Kalau kita berada sebelum tahun-tahun ini saudara, maka ya tadi saya bilang mujizat, enggak apa-apa. Tapi saya beritahu, di hari akhir saja Tuhan lindungi kita. Maka sebelum hari akhir itu terjadi, Tuhan melindungi saudara. Tuhan menyiapkan di dalam 1 Tesalonika dikatakan, aku memelihara roh, jiwa, dan tubuhmu. Supaya tidak bercela. Itu berarti pelindungan yang ketat dari Tuhan.
dahsyatnya Tuhan kita, saudara. Amin, saudara. Amin. Jangan lesu, saudara. Amin. Ini pesta, ini pesta. Jangan lesu. Amin. Lebih keras lagi, amin. Pesta jangan lemas-lemas. Namanya pesta semangat. Waduh, begitu, saudara ya. Oke, perhatikan baik-baik. Jadi kita bicara mengenai dua peristiwa. Kalau Roh Kudus tidak hadir, tidak memenuhkan kita dan bahkan mengurapi kita, maka kita akan tidak diangkat. Sebab sebenarnya waktu Tuhan datang sebagai pencuri, yang diangkat itu rohnya. Karena roh itu ada dalam diri kita, kita ikut terangkat. Amin. Makanya jangan berat-berat. Jangan berat-berat bukan berarti jangan gemuk. Nggak apa-apa, you mau gemuk kayak mau apa nggak penting. Tuhan mampu ngangkat saudara. Jadi nggak usah terlalu stres dengan gemuknya. Cuman gemuk itu kan kadang-kadang kurang sehat. Ya olahraga lah, kira-kira begitu saudara. Tapi jangan terlalu stres dengan gemukmu saudara ya, tetap diangkat kok. Ada orang berkata begini, kan jalan ke surga itu sempit. Itu nggak bisa masuk orang-orang gemuk. Wah, orang-orang gemuk. Saya bisa masuk, kurus saya, tahu bang. Saya sama bro gembala kan, wah gemukan dia saudara ya. Enggak gitu saudara, keliru itu, keliru. Tetapi di dalam pengangkatan itu, di rapture atau disingkirkan itu saudara, ya artinya tuh ada yang rapture, ada yang disingkirkan, diangkat. Sami mawon semualah. Jadi waktu diangkat, disingkirkan. Itu sebenarnya Roh Kudus yang diangkat. Kisahnya sama dengan zaman Nuh. Makanya kalau dalam akhir zaman Tuhan bicara mengenai seperti zaman Nuh. Zaman Nuh itu sebenarnya rohku tidak betah dan diangkat oleh Tuhan di bumi. Sama kayak begitu. Peristiwa diangkatnya karena kita ada Roh Kudus dan Roh Kudus itu menguasai kita. Jadi kalau urapan itu adalah Roh Kudus yang menguasai seluruh aspek hidup kita termasuk dalam kedagingan kita ini. Kita kedagingan kita ini yang kita kan ada daging nih. Tapi ditaklukkan dalam urapan kuasa Roh Kudus. Nah itu harusnya seperti itu. Jadi karena dia bekerja sepenuhnya. Jadi pada saat diangkat Roh Kudus ya kita terangkat. Ih luar biasa. Kalau saudara tidak terangkat. Saudara akan masuk dalam 3,5 tahun antikris. Mari kita simak baik-baik saudara ya. Saya ungkapkan hal ini saudara. Itulah sebabnya saya ungkapkan hal ini ada firman-Nya, Wahyu 11 ayat 1 sampai 2. Nanti tolong siapkan tabernakel ya. Wahyu 11, karena di dalam Wahyu 11 ini ayat 1 sampai 2, perhatikan ya, saya baca. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur. Jadi artinya Tuhan mengukur. Kadang-kadang ya gembala punya mengukur rohani jemaat. Ini kadang-kadang saya di gembala nih ya. Saya lihat jemaat ini, saya ukur atau saya nilai. Oh dia segini nih, dia ini gini nih, dia ini nih gitu ya. Kadang-kadang orang juga saling mengukur, saling menilai. Betul saudara ya? Betul ya? Jemaat menilai majelis, majelis menilai jemaat bawahannya. Kadang-kadang di kerjaan juga gitu ngukur. Bos ngukur pegawainya. Nah Tuhan juga punya alat pengukur saudara. Diukur sama Tuhan. Nah ukuran Tuhan beda dengan ukuran manusia. Kadang-kadang kalau ada orang berkata, ini orang kurang baik nih, belum tentu menurut Tuhan. Daud aja diukur sama ayahnya, ayo bawa kencur. Pada saat mau dipilih dari anak-anak Isai, Daud disuruh ngangon domba. Padahal dialah yang dipilih oleh Tuhan. Luar biasa kan. Jadi ukuran Tuhan sama ukuran manusia beda. Jangan terlalu stres kalau setelah diukur lalu dianggap sebelah mata gitu, dipandang sebelah mata. Jadi saudara nggak dipandang seutuhnya karena ukurannya nggak bagus menurut dia gitu ya. Sama bosmu diukur, nih orang kurang bagus nih. Dan kemudian kita dinilai, jangan terlalu stres. Tapi kita harus berusaha masuk ukuran Tuhan. Amin saudara. Nah Tuhan mengukur, perhatikan, seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ayat 2 perhatikan. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya. Kenapa? Karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan mereka akan menginjak-injak kota suci. Dengar baik, 42 bulan lamanya.
Saya mau tanya 42 bulan itu berapa tahun? 3,5 tahun. Itu masa antikris sepenuhnya. Ada orang berkata masa antikris 7 tahun. Lalu dirapture sebelum 7 tahun. Saya sih nggak terlalu membahas hal ini saudara ya. Cuman yang saya percaya Alkitab menyebutkan angka-angka yang tepat. 42 bulan itu 3,5 tahun. Lalu kalau saudara baca lagi dalam kitab Wahyu, 1260 hari. Silakan hitung, 1 tahun itu 360. 1260 itu kalau cepat ada yang cepat menghitung itu 3,5 tahun. Jadi antikris bekerja full 3,5 tahun. Nah sebelum 3,5 tahun pekerjaan antikris ada yang namanya diukur. Yang diukur adalah orang yang beribadah di dalam bait suci. Bait suci Salomo ataukah tabernakel itu sama modelnya. Karena polanya semua berasal dari tabernakel. Polanya ini dia, tolong ditampilkan. Nah saudara ada ruangan pelataran. Ruangan pelataran itu saudara lihat ada pintu gerbang itu adalah ruangan pelataran. Ada mezbah korban bakaran itu ruangan pelataran. Dan bejana pembasuhan itu namanya pelataran. Kalau kita punya rumah, ada namanya pelataran, halaman atau halaman ya. Setelah halaman pasti ada pintu masuk rumah kita. Di pelataran juga ada pintu gerbang. Biasanya pintu gerbang di pelataran terbuat dari besi yang pagar gitu ya. Pintu rumah masuk kita ini beda lagi. Betul ya? Betul saudara ya? Nah pintu rumah itu adalah pintu kemah. Nah kalau sudah masuk rumah berarti sudah tertudung sama seperti ini. Kalau pelataran nggak mungkin pelataran itu ada ditutup sepenuhnya kayak begini. Bukan pelataran namanya, itu namanya masuk rumah. Kalau pelataran paling cuma pagar. Kalau ditutup sama kanopi kalau ditutup. Pasti ada ruang-ruang yang terbuka. Itu namanya pelataran saudara ya. Nah pelataran saudara itu bukan rumah. Kalau saudara sudah masuk gedung ini atau rumah ini, saudara akan terlindungi. Baik di atas, dinding dan di bawah terlindungi. Kalau pelataran atasnya nggak terlindungi saudara. Nah perhatikan, jadi begitu masuk ada pintu kemah. Ya pintu kemah, saudara pintu kemah itu itulah adalah Roh Kudus. Penuh atau dibaptis dengan Roh Kudus. Nah disitulah yang namanya, sebab Tuhan bilang yang di pelataran nggak usah diukur. Karena itu nggak masuk hitungan, ditinggalkan dia. Di pelataran itu adalah pintu gerbang, itu artinya percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sesuai dengan 4 tiang itu 4 Injil. Ingat kita percaya Yesus itu bukan dari Injil lain. Tapi kita percaya dari Injil. Injil itu ada 4. Coba tolong kasih tahu saya Injil ada 4. Pertama apa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu menceritakan Yesus Kristus. Oke, nah saudara setelah pintu gerbang, setelah kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita bertobat, itu mezbah korban bakaran bertobat. Bertobat itu adalah menyesal akan segala dosa kita, membereskan dosa. Setelah bertobat, maka kolam basuhan, saudara lihat ya, itu bejana pembasuhan. Yang ketiga, langkah ketiga, itu adalah baptisan air. Nah ini kalau orang sampai titik di baptisan air, ini belum zona aman. Zona aman kalau dia masuk pintu kemah. Pintu kemah itu adalah baptisan Roh Kudus. Saudara ini adalah kode. Lalu di pintu kemah tiangnya 5. Lucu ya, di pelataran tiangnya 4, pintu kemah tiangnya 5. 5 itu angka anugerah. Saya beritahu sama saudara, 5 itu angka anugerah. Dari mana sih alasannya? Waktu Yesus bangkit, anugerah itu artinya adalah kematian Yesus itu adalah anugerah besar. Kita diselamatkan oleh karena kematian Yesus Kristus. Amin saudara. Jadi kematian Yesus itu adalah anugerah besar. Itu titik keselamatannya. Nah saudara, waktu dia bangkit, dia tidak sekedar mati. Memang dia mati menebus dosa kita. Tetapi karena dia Tuhan, dia bangkit dari antara orang mati. Tetapi pada saat dia bangkit, dia masih menyisakan 5 luka. 1 di lambung. 2, 3 di tangan. 4, 5 di kaki. Jadi 1, 2, ya kan? 1, 2,
3, 4, 5 luka. Kepalanya ada luka nggak waktu pas dia disalib? Ada luka? Ada nggak? Ada. Tapi dia nggak sisakan. Bayangkan kalau yang masih luka terus dia sisakan semua luka-luka monster itu. Jangan-jangan hantu, takut lah. Masih luka-luka. Nah luka ini pun nggak berdarah. Cuman bolong. Dia tidak bersifat roh loh. Dia waktu bangkit itu tubuhnya yang bangkit. Tapi dia sisakan 5 luka. 2 di tangan, 2 di kaki, 1 di lambung. Berapa tuh? 5. Nah 5 ini adalah angka anugerah. Saudara tahu nggak? Waktu Yesus memberitahukan curahnya Roh Kudus itu karena anugerah. Kita baca Roma pasal 5. Ini luar biasa sekali Tuhan kita saudara. Jadi ini nggak main-main. Tuhan sudah siapkan semua. Tuhan sudah tetapkan semua. Jadi tabernakel itu pola. Itu code. Lalu kemudian peristiwanya terjadi di zaman kita ini. Dimulai daripada di zaman murid-murid. Lalu kemudian kepada kita saudara. Roma pasal 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi Roh Kudus hadir itu bukan karena kita berbuat baik, bukan. Tuhan itu hanya meminta, ayo buka hatimu. Pada saat kita ingin dipenuhkan dengan Roh Kudus, bukan syaratnya berbuat baik dulu. Sama kita juga waktu pas kita selamat, itu syaratnya bukan karena kita berbuat baik dulu, saudara. Lalu kemudian kita diselamatkan, bukan. Tapi karena anugerah. Roh Kudus dicurahkan juga itu karena anugerah. Amin. Dan anugerah ini gambarannya 5. Angka 5. 5 itu karena 5 luka Yesus. Masih disisakan luka-luka oleh karena anugerah. Anugerah itu adalah Yesus mati di kayu salib. Masih ada 5 luka. Makanya di dalam kepenuhan Roh Kudus, coba diulang kembali tabernakelnya. Tabernakelnya diulang kembali. Di dalam kepenuhan Roh Kudus, itu di pintu kemah ada 5 tiang. 1, 2, 3, 4, 5. Ya saudara lihat ya pintu kemah ya. Ini saya nggak pakai ini. Itu ada 5 tiang. Nah disitulah. Jadi baptisan Roh Kudus itu adalah zona aman. Biarpun nggak aman bener nih. Karena nanti pada saat Tuhan datang, kita, jadi kalau saudara lihat Tuhan datang, dia pertama sebagai raja menjemput mempelainya. Kalau orang mempelai, kalau orang mau pengantenan, anak kecil bisa pengantenan nggak? Nggak bisa. Tuhan nggak akan menikah dengan anak yang 5 tahun. Makanya rohani kita harus dewasa. Sekalipun setelah dibaptis Roh Kudus, itu memang zona aman. Zona titik aman itu. Karena yang disebutkan, kalau yang di pelataran, jangan dihitung. Yang dihitung itu adalah dimulai dari pintu kemah ke atas. Makanya kalau kita sudah penuh Roh Kudus akan mendorong kita untuk setia beribadah. Roh Kudus akan mendorong kita untuk menjadi saksi bagi Kristus. Roh Kudus akan mendorong kita untuk menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Itu 3 alat, saudara. 1, meja roti sajian. Meja roti sajian itu setia beribadah. Menikmati firman sebagai makanan dan makanan kita. Lalu kemudian menjadi terang, menjadi berita emas. Dampak setelah kita mendengar firman, kita berbuat yang benar. Berbuat yang baik, jadi terang. Orang lihat, iya ya ini orang Kristen, baik sekali nih orang loh. Hatinya murah hati, tulus hatinya, nggak punya modus. Itu karena pengaruh dari dampaknya kita diajar. Itu meja roti sajian, ya, meja roti sajian. Lalu kemudian pelita emas. Lalu kemudian ini setelah penuh Roh Kudus, saudara. Roh Kudus ini akan mendorong kita untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Amin. Luar biasa Tuhan kita. Dia punya rencana yang dahsyat. Nah, dengar baik, pintu kemah itu zona aman. Tapi tidak aman sekali kalau saudara terus mempertahankan kekristenan kanak-kanak. Makanya mulai sekarang kejar kedewasaan rohani. Kejar kedewasaan rohani. Sena ini belum pernah kemari ya. Belum pernah. Kita lihat sajalah anaknya Bapak Gembala. Dulu waktu saya kenal Bapak Gembala, anak yang siapa namanya yang kedua?
Peter ya. Nah, Peter itu waktu berapa tahun lalu masih digendong-gendong gitu. Kita kemarin itu masih digendong. Kita lihat saudara yang sekarang, Peter udah gede. Yang pertama siapa Pak? Joel, iya Joel. Nah Joel saudara, saya ingat sekali itu berapa tahun lalu tuh. Saya ingat dia masih kecil sekali. Sekarang udah tinggi, saya kalah tinggi. Kira-kira kenapa dia dari kecil gitu jadi tinggi? Saudara pengen tahu kenapa? Kasih makan. Betul nggak? Saudara yang kecil, saudara punya anak kecil sekarang tiba-tiba udah gede. Ini anak saya nih udah lebih tinggi dari saya. Kenapa bisa begitu? Dia bertumbuh. Kenapa bertumbuh? Saya kasih makan. Tapi pada saat saya kasih makan pertama nih, masih kecilnya dikasih makan. Ayo Shena makan. Dia makan. Ayo ukur yuk, ukur. Baru dikasih makan diukur. Nambah nggak ya? Itu kan hari pagi kan. Siang, ayo Shena makan. Ukur lagi. Kira-kira nambah nggak? Enggak lah saudara. Besoknya ukur lagi. Nggak usah diukur-ukur. Kasih makan aja. Jadi kadang-kadang ya kita ini makan firman. Kok saya nggak berubah-berubah ya? Rasanya nih ya. Tenang aja asal makan firman. Jadi nggak usah diingat-ingat saudara. Nanti dengan otomatis dia berubah sendiri. Karena kita menyerap firman. Kita makan firman. Betul nggak? Sama kayak kita punya anak. Masa udah dikasih makan langsung diukur. Besoknya diukur. Berubah berapa senti? Nggak berubah saudara. Susah ngukurnya itu cuma berubah sekian milimeter, 0, sekian milimeter kali ya. Diukur tiba-tiba nih karena kita kasih makan. Kok udah jadi gede ya? Gitu. Ya iya yang penting kasih makan. Tapi kalau nggak dikasih makan ya mati dia. Kalau mati nggak akan tumbuh-tumbuh. Ada orang mati bertumbuh sudah. Di kuburan nih. Diambil 2 meter gitu. Ini orang cuma 160. Tingginya 160. 5 tahun kemudian kita kalau dibuka kuburannya, apa itu orang mati yang 160 jadi 180? Enggak. Anak di kuburan, anak masih kecil, usianya paling ya tinggi sentimeternya paling karena masih kecil 51 cm. 5 tahun kemudian apa dia tinggi? Enggak. Jangan mati rohani. Harus makan. Orang yang makan itulah orang yang mau bertumbuh. Orang yang suka dengar firman itulah. Karena firman itu adalah makanan rohani kita. Amin. Amin saudara. Nah Roh Kudus mendorong. Membuat kita menjadi bersekutu dengan firman sebagai makanan rohani. Dan menjadi terang. Menjadi saksi. Dan menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu gak akan suasana dari pintu kemah ke seluruhnya, ke ruang suci ini, ke kegiatan itu didorong sama Roh Kudus. Dan itulah zona aman kita. Itulah yang terukur sama Tuhan. Itulah yang disingkirkan sama Tuhan. Luar biasa sekali. Nah saudara, Roh Kudus ini memberikan pemulihan. Poin yang paling penting. Kita sudah baca bahwa untuk mendapat Roh Kudus, kita ulang kembali. Ini satu poin yang penting. Karena di sini letak ada banyak kekeliruan, kesalahan dari banyak orang. Kurang mengerti saudara. Dalam Kisah Rasul saya ulang kembali. Pasal 1-nya sekarang. Saya bacakan untuk saudara. Kisah Rasul pasal 1. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik saudara. Ayat 4. Atau ya ayat 4, saya baca ya, dengar baik ini. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ. Perhatikan, menanti janji Bapa. Ayat tidak berkata menanti janji Tuhan. Ayat tidak berkata itu. Yang dinantikan janji Bapa. Bapa. Kalau berkaitan Bapa ini berkaitan dengan siapa? Anak. Nah, diulang kembali, apa sih janji Bapa? Janji Bapa itu apa? Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tuhan bicara mengenai baptisan Roh Kudus, itu adalah janji siapa? Ulang lagi, janji siapa? Bapa, bukan janji Tuhan. Janji Bapa. Artinya Roh Kudus yang kita terima akan menjadikan kita anak Allah.
Itu hubungan anak dengan Bapa. Diulang kembali saudara, saya ulang kembali supaya paham. Inilah pekerjaan Roh Kudus. Dan kenapa banyak orang yang belum bisa berbahasa roh karena bermasalah dengan orang tuanya. Yang paling banyak di situ bermasalah dengan orang tuanya. Dengar baik, pada saat Tuhan ingin mencurahkan Roh Kudus, maka Tuhan berkata begini, sebelum hari haknya, Kisah Rasul pasal 2 itu hari haknya. Cuman Tuhan ingatkan di Kisah Rasul pasal 1, ini adalah pertemuan terakhir mereka, murid-murid dengan Tuhan. Sampai Tuhan berkata, ini hari terakhirku, ini pesanku, apa sih? Tinggal di Yerusalem. Sampai berapa lama? Tidak diketahui, pendeknya ikut aja perintahnya, tinggal di Yerusalem menantikan janji Bapa. Karena Roh Kudus itu adalah janji dari Bapa. Tuhan itu adalah Bapa kita. Dengar baik, saya beritahu lagi, kita mundur sejenak dalam pelayanan Yesus, awal-awal pelayanan Yesus, dalam khotbah dia memberikan satu ajaran doa. Karena murid-murid ngomong sama Tuhan, ajarkan kami berdoa. Saudara dengar baik, sebenarnya seorang Yahudi berdoanya seperti ini. Awal ucapannya, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, nenek moyang kami. Itu harusnya diungkapkan begitu. Karena Yesus orang Yahudi. Tapi kata pertama yang diucapkan sama dia bukan itu. Tuhan juga bisa mengucapkan karena ajarkan kami berdoa. Tuhan juga bisa mengucapkan begini. Tuhan, Khalik langit dan bumi. Betul kan? Tapi kata pertama yang dia ucapkan. Dan ini adalah sebuah terobosan baru. Untuk kekristenan sebenarnya. Dia berkata, Bapa kami yang ada di dalam sorga. Saudara boleh melihat dalam perjanjian lama. Kalau saudara suka membaca perjanjian lama. Nggak pernah Tuhan disebut Bapa oleh orang Israel. Paling cuma 1-2 kali saja. Tapi dalam perjanjian baru Tuhan memberikan sebuah terobosan. Allah, banyak orang yang mengenal, banyak orang yang memanggil Allah. Allah itu maha besar, maha kuasa, maha mulia. Yang namanya sudah maha besar, maha kuasa, maha kudus. Dia maha kudus, kita kudis. Mana nyampe. Itu artinya jauh banget. Betul nggak? Betul nggak saudara? Betul nggak sih? Waktu ungkapan Allah disebut Allah yang maha besar, Allah yang maha mulia, Allah yang maha kudus. Aduh jauh. Makanya zaman perjanjian lama itu nggak sembarang untuk menyebut Tuhan. Jauh banget, rasanya jauh. Saudara-saudara sepupu kita juga begitu. Sekarang mana agama mana yang menyebut Tuhannya adalah Bapa? Nggak ada. Kecuali di dalam Yesus Kristus. Tuhan yang disembah oleh semua manusia, buat kita Bapa. Wow. Luar biasa. Dan kenapa saya, maaf, dari Konghucu, saya mau percaya kepada Yesus dan tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Karena nggak ada kutemukan dimanapun Tuhannya disebut Bapa. Hanya di dalam Yesus Kristus. Saya dekat dengan Bapa. Saya mau tanya mas saudara, siapa di sini yang punya Bapa? Ya semua kita. Tapi bagaimana kalau kita ngomong sama Bapa? Kita pakai baju yang rapi gitu. Ini mau ke Bapak nih. Bapak, saya mau bicara sama Bapak. Kira-kira begitu? Hah? Halo? Kalau ada anak yang ngomongnya kayak gini, ini anak sedikit konslet. Atau hubungan bapak sama anak, ada yang gak beres. Bapak sama anak itu intim. So. Betul ya? Tapi memang jujur ya, ada bapak-bapak di dunia yang gak intim sama anaknya. Saya punya orang tua, punya papa, gak intim sama saya. Saya kalau dia lagi baca koran, saya ngomong, Pak, anaknya tuh mau intim, cuman takut banget. Apa? Alah, ngedrek-dek. Jadi kalau ketemu papa itu udah kayak ketemu jenderal mana gitu ya.
Itu hubungan yang tidak baik. Saudara. Saya sama anak, biar saya kehilangan figur orang tua, saya nggak akan mengalirkan kehilangan figur ini kepada anak-anakku. Betapa beratnya kehilangan figur. Serius, saudara. Nanti saya mau kasih tahu contohnya. Ada banyak contoh dalam pelayanan pelepasan kami. Mentoknya dia kehilangan figur. Aduh, sedih rasanya. Ini loh yang membuat banyak manusia hancur. Karena diawali dengan kehilangan figur dari orang tua. Kita ada oleh karena orang tua. Jadi awal dari kehidupan manusia itu karena orang tua. Kalau orang tuanya menjadi orang tua yang otoriter, ini anak gak deket. Kenapa Yesus berani berkorban buat manusia? Karena dia deket sama bapaknya. Bapak sama Yesus deket, intim sekali. Makanya dia puas dengan kasih bapak, dia gak cari perhatian dari manusia. Dia bisa memberi cintanya pada manusia. Dengar baik saudara. Kemarin kami baru saja melayani. Orang ini sudah berusia 40-an. Dia udah punya 3 anak. Salah satu anaknya bintang sinetron ya. Namanya saya tidak sebut namanya lah. Bintang sinetron. Saya juga baru tahu anak yang bungsunya bintang sinetron. Cuman filmnya, film apa? GGS, Ganteng-Ganteng Serigala, terus apa lagi? Putih Abu-Abu. Ya anak saya yang, kalau ini kan sinetron remaja gitu kan ya. Saya udah kelewat ya mungkin. Dan juga saya nggak pernah nonton sinetron. Ya, jadi dia ini bintang sinetron. Anaknya ya, yang ketiga. Dia punya anak 3. Saudara, tapi orang tua ini, dia pernah sekolah di Australia. Pada saat kami doakan, saudara tahu, waktu kami doakan, saya bilang, Anda kehilangan figur orang tua ya. Karena Tuhan yang ngomong ya. Coba kita mau sharingkan ini gimana? Iya, papa saya selalu berkata, di masa kecil loh. Papa saya itu selalu berkata, you nothing. Saudara tahu IQ-nya berapa? 160. Tinggi gak sih 160? Tinggi. Pinter dah orang. Tapi nilainya di masa kecil jeblok terus. Karena selalu menganggap kamu sial. Kamu gak tahu apa-apa. Kamu gak ada artinya. Lalu dia bilang, karena kita ungkapkan gini dia ingat. Pantesan ya waktu SMP, saya tuh kumpulin semut. Saya pites-pites. Oh berarti kalau dia kepada atasan gak berani saudara. Takut minder. Tapi kepada bawahan yang gak berdaya dia pites-pites. Kan bahaya kalau itu terus terjadi. Nanti kepemimpinannya pun akan menjadi otoriter terhadap anak-anaknya. Bahaya loh saudara. Lalu singkat ceritanya saudara. Waktu saya bilang begitu lalu dia akui. Nah, dia bilang lagi begini nih. Ya itulah sebabnya bro. Saya tuh heran. Jadi kalau kami berkumpul atau kalau saya mendengar pendeta menyatakan hal ini. Ada yang saya bisa terima, ada yang saya bisa nggak terima. Apa sih saya jadi penasaran. Kalau misalnya berkata begini. Ayo saudara-saudara kita merasakan hadirat Roh Kudus. Saya bisa terima tuh. Saudara-saudara kita merasakan hadirat Yesus. Mari kita intim dengan Yesus. Saya bisa terima. Tapi begitu bilang begini. Mari kita rasakan hadirat Bapa. Dia nggak bisa terima. Saudara. Dia sih ngomong, Bapak kami yang di sorga. Ngambang tapi. Dia ngakui, ngambang. Wow. Dengar baik. Kitab Yoel sebenarnya itu kalau saudara baca sebelumnya. Kita baca Yoel pasal 2 ayat 25. 28 itu adalah yang dicuplik sama Petrus. Tapi 25 sebelum jadi peristiwa kehadiran Roh Kudus itu sebenarnya memulihkan. Itu adalah klimaks dari sebuah pemulihan yang terjadi. Tolong tampilkan kisah 2 ayat 25 supaya cepat. Yoel 2 ayat 25. Yoel 2 ayat 25. Nanti kita akan melihat. Ya, tolong cepat saja karena ini akan mencapai klimaks. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan dan seterusnya. Aku akan memulihkan. Jadi peristiwa rangkaian kitab Yoel, sekarang Yoel pasal 2 ayat 28. Ini yang dicuplik sama Petrus adalah Yoel pasal 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku. Jadi pencurahan Roh Kudus itu mengerjakan pemulihan.
Dan ungkapan Yoel pasal 2 ayat 28 itu menunjuk kepada hari terakhir. Menunjuk kepada hari besar akan berakhir. Hari terakhir. Ini hari-hari terakhir saudara ya. Di dalam Malyaki kita lihat ada hubungannya. Apa yang harus dipulihkan pertama kali. Malyaki pasal 4. Ini poin-poin terakhir. Supaya kita bisa memahami ini dahsyatnya sekali Tuhan bekerja untuk saudara. Tuhan sayang kepada saudara. Ayat 5 dan 6. Malyaki pasal 4 ayat 5 dan 6. Kita sama-sama baca yuk. Ada di situ ya. 2, 3. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nah dengar baik itu. Jadi dengar baik. Kehadiran Roh Kudus itu diawali dengan pemulihan. Apa yang harus dipulihkan? Pada saat Yoel bilang tentang hari-hari terakhir akan ada pencurahan Roh Kudus dan penghukuman. Jadi kalau kita tidak mengalami pencurahan Roh Kudus, maka kita dihukum. Tetapi untuk mendapatkan Roh Kudus ini, maka mesti ada pemulihan. Malyaki menyebut, di hari terakhir akan ada pemulihan. Namanya Spirit Elia. Diutus Nabi Elia. Nabi Elia nggak datang lagi, tapi nanti 3,5 tahun yang nanti datang. Tapi penekanan Spirit Elia itu terjadi. Di mana Elia itu mengembalikan bapak dan anak memiliki hubungan yang baik lagi. Kenapa? Jadi Roh Kudus itu janji bapak. Iya. Saudara dengar baik, kalau kita ingin menerima Roh Kudus, poin yang harus dipulihkan adalah saudara harus memaafkan orang tuamu yang telah menyakitimu, yang mengecewakanmu. Baru saudara bisa menerima, memandang Bapa yang sebenarnya. Bapa di sorga. Makanya satu kisah lagi. Anak bungsu, saudara ingat ya. Anak bungsu yang sudah berdosa kepada Bapa. Dia sadar, dia kembali. Dan dia berkata begini. Aku telah berdosa kepada ayah dan kepada sorga. Jadi dengar baik, kalau saudara tidak bisa mengampuni orang tua jasmaniamu, maka engkau tidak akan mendapatkan pekerjaan Roh Kudus secara maksimal. Karena hubungan Roh Kudus itu dengan hadirnya Roh Kudus, supaya kita ini menjadi anak Allah dan kita berkata kepada Tuhan itu Bapa kita. Tetapi kalau kita kehilangan figur dan ada masalah dengan orang tua jasmaniah kita. Seperti yang tadi saya bilang sebuah kesaksian tadi. Dia sudah 40 tahun lamanya. Dia sudah punya anak. Tapi hidupnya dia bilang kalau aku disuruh rasakan hadirat Roh Kudus aku bisa. Rasakan hadirat Yesus aku bisa. Tapi kalau ada ungkapan rasakan hadirat Bapa, maaf aku gak bisa. Jujur dia berkata jujur. Tapi sejak dilepaskan, terjadi manifest dan pelepasan saudara. Trauma-trauma yang membuat dia menjadi trauma sekali. Karena peristiwa-peristiwa yang diremehkan oleh orang tuanya. Orang tuanya sudah meninggal. Tapi itu, nah ini hebatnya manusia, dia merekam seluruh peristiwa. Rekaman otak kita ini lebih cepat merekam dan lebih kuat rekamannya, lebih cepat dan lebih kuat ingatannya kalau hal-hal yang negatif. Betul ya? Kalau ada peristiwa yang negatif itu yang teringat, gampang diingat, gampang terekam dan gak lepas-lepas. Makanya dengan bapakmu harus beres. Lalu kemudian setelah Roh Kudus, karena Roh Kudus itu nanti ada bahasa roh. Kita dengan orang tua kita santai enggak? Santai kan? Enggak terlalu tegang-tegang kan? Kita ngomong sama orang tua kita nih yang hubungannya akrab dengan orang tua. Enggak, aduh takut sekali ngomong ya, susah rasanya ngomong ya, mesti pikirkan dulu, konsentrasi. Kan gak perlu gitu, tapi langsung nyeplos gitu. Gimana sih papi, gini aduh. Sama kalau kita berbahasa roh, ini bapak loh sama anak. Masa kita, aduh, kekuatan dulu ditinggikan. Konsentrasi, fokus. Haleluya, haleluya.
Haleluya, 1 jam baru harus sama kamera. Gak usah. Kita sama Bapak kok. Langsung. Nama Shiken Allen, nama Troy. Ya iya. Lah kamu datang sama siapa sih? Sama hakim? Apa sama Bapak? Kalau sama hakim pantas. Sama jenderal pantas. Waduh, pikirin dulu. Karena ini kita mau mengucapkan proposal kita. Sama bos pantas. Susah ngomongnya. Sama Bapak kalau ngomong susah, berarti saudara bukan datang sama Bapak. Makanya saudara, figur ini harus kembali diperbaiki. Gambar hati Bapak itu harus diperbaiki. Ampuni orang tua kita. Aku ini udah gede loh, orang tua saya sudah meninggal. Tapi memang aku pernah dilakukan ini dan lain sebagainya. Saudara akan punya pengalaman. Dan Roh Kudus tidak akan bekerja maksimal. Saudara mau Roh Kudus bekerja dengan maksimal? Angkat tangan. Saudara mau? Mari Roh Kudus itu bekerja dengan maksimal. Karena hubungan Roh Kudus itu dengan Bapa. Bereskan dengan orang tua kita. Ampuni orang tua kita. Amin saudara. Siapa yang mau diurapi, dipulihkan, angkat tangan. Yang angkat tangan silakan berdiri. Tolong pemain musik siapkan. Yang angkat tangan silakan berdiri. Yang angkat tangan. Haleluya. Haleluya. Saudara mau di rapture, ini hari-hari di mana kita betul-betul Tuhan, aku rindu Tuhan. Tolong aku Tuhan. Saudara yang berdiri silakan ke depan saudara. Nanti kami akan, saudara yang berdiri silakan ke depan. Kami akan mendoakan saudara. Haleluya. Haleluya. Kasih yang sempurna telah kuterima darimu. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kasih yang sempurna. Kasih. Saudara berdoa. Saudara berdoa. Yang di depan saudara berdoa. Berdoa. Yang sudah berbahasa roh. Yang belum bilang haleluya, haleluya. Yang sudah berbahasa roh. Yang belum bilang haleluya, haleluya. Maka ada pemulihan. Rindukan pemulihan. Tolong siapin ya. Haleluya. Mari istri. Ya, saudara dengar pesan-pesan Tuhan. Akan ada pesan-pesan Tuhan dari apa yang disampaikan. Ya, mari rekan-rekan saya. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku menangkannya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Yang lain terus berbahasa roh. Yang lain berbahasa roh. Menyembah Tuhan. Kita semua menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau beri yang ku pinta. Kembalikan Tuhan. Pulihkan kami. Pulihkan hubungan kami dengan orang tua kami.
segala akar pahit kebencian yang ada. Dalam nama Yesus Kristus, trauma-trauma diperlakukan, hal-hal yang tidak baik atas kami pada saat kami anak-anak. Dalam nama Yesus kami cabut dan kami hapus sebuah trauma-trauma itu. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Oh, ya terus haleluya. Semua menyembah Tuhan sambil menyanyi dan menyembah Tuhan, dan semua hatinya menyembah Tuhan. Haleluya. Kau selalu ada bagiku. Amin. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Oh, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapakku, sebab kau Bapakku, Bapa. Menyembah. Haleluya. Semua menyembah Tuhan. Oh, haleluya. Yang sudah berbahasa roh, semua menyembah Tuhan. Semua menyembah Tuhan. Yang sudah didoakan yang sudah didoakan, haleluya, kembali ke tempat. Tapi yang belum didoakan terus, haleluya. Oh, haleluya. Semua menyembah Tuhan, merindukan Tuhan, haleluya.
sudah didoakan boleh duduk di tempat, kembali ke tempat. Yang sudah didoakan boleh kembali ke tempat.
kita berdiri semua, Haleluya. Ya, kita berdiri semua, berdiri. Kita berdoa. 1 menit. 1 menit yang berbahasa roh, mari berbahasa roh semua. 1 menit saja. Berikan yang terbaik, menyembah dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Berbahasa roh, semua berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Biarlah kuasa pengurapan ini terus ada pada jemaat Tuhan, pada gereja ini. Dan gereja ini akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Dalam nama Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.